Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Cuma Tuhan yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kita percaya bahwa kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Semuanya sehat. Apapun kondisi saat ini, kita tetap bersukacita karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau muji menyembah Dia, sebab kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Anugerahnya, bahkan perlindungannya yang sempurna, luar biasa menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kasih setiamu, anugerahmu Tuhan, yang terus mengalir dalam hidup kami. Setiap hari kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka saat ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, karena kami tahu Tuhan Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya padamu kami berseru Tuhan. Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan satu pun Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi Tuhan lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau menjadi perisai dalam hidup kami. Terus pegang tangan kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Yes. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkah.
dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan keselamatan kepadanya, keselamatan daripadaku. Haleluya. Kami
Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya apapun kondisi kita saat ini, apapun yang terjadi di luar sana, tetap percaya kepada Tuhan, amin. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita, amin. Kita tetap percaya, kita tetap pegang firman Tuhan.
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah. Sekali lagi katakan, ku percaya. Yang terbaik bagiku, Kau lebih
Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Sebab itu, biarlah kuasa Tuhan menjangkau hidup kami. Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Aku minta pengurapan-Mu mengalir atas hidupku, hingga aku boleh menjadi saksi-Mu, menyampaikan apa isi hati-Mu. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini, baik jemaat yang menyaksikan secara online maupun offline Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau dimanapun. Kami percaya biar nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim PAW. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan kita luar biasa saudara. Amin. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Bahkan Dia tahu masa depan kita ini, Dia yang pegang saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu memegang masa depan kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut akan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Baik saudara, kita baca sama-sama di dalam Kejadian pasal 26 dari ayat yang pertama sampai dengan keempat. Nanti kita lanjut dari ayat yang ke-12 sampai 14. Haleluya. Kita baca sama-sama 2-3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama sampai dengan ke-14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang senang di ayat-ayat yang terakhir saudara. Dikatakan bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Haleluya. Ia diberkati menjadi kaya, kian kaya, menjadi amat sangat kaya. Wow, semua orang bertepuk tangan dengan firman ini. Dan saya percaya biarlah firman ini digenapi dalam hidup kita. Amin saudara. Firman ini boleh digenapi dalam hidup kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang diberkati. Saudara, kalau kita pelajari ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ini bercerita tentang satu kelaparan yang terjadi pada zaman Ishak. Waktu itu Abraham beserta keluarganya pergi ke Kanaan, dan mereka tinggal di sana. Dan pada zaman Abraham ternyata juga pernah terjadi kelaparan yang luar biasa, kelaparan yang dahsyat terjadi. Dan kemudian kelaparan ini pun terulang di zamannya Ishak. Dan pada saat terjadi kelaparan itu, Ishak berpikir mau pergi ke Mesir. Dia karena keadaan di Mesir, dia berpikir itu lebih baik, pasti lebih enak. Dia bisa menghidupi keluarga dengan aman, tidak seperti di tanah asalnya, harus kelaparan. Sampai satu kali dia tiba di negeri Gerar, negerinya orang Filistin. Tiba-tiba Tuhan bilang, stop di sini, jangan kamu berjalan ke Mesir, tinggallah di sini, maka aku akan memberkati engkau. Tinggallah di sini, maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Tinggallah di sini, maka melalui keturunanmu bangsa-bangsa akan digenapi. Dan kemudian Ishak melakukan hal itu. Saudara, seringkali terjadi dalam kehidupan ini.
Kalau kita melihat bahwa yang membawa Abraham ke tanah Kanaan itu adalah atas perintah Tuhan. Tetapi kenapa terjadi kelaparan? Banyak orang berpikir bahwa jika kita mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti firman Tuhan berarti semuanya itu lancar seperti jalan tol. Tidak ada halangan dalam hidup kita, tidak ada pergumulan dalam hidup kita. Banyak orang berpikir seperti itu, saudara. Tapi pada kenyataannya kita harus ingat Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada hujan. Dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari selalu panas. Tetapi Dia berjanji untuk memberikan pertolongan dalam setiap hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita hari-hari ini juga mengalami efek dari pandemi, mengalami efek dari keadaan zaman ini, banyak orang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Beberapa waktu yang lalu sepupu saya ada yang meninggal karena COVID, saudara. Ya, apa boleh buat, namanya orang meninggal kita nggak bisa apa-apain, saudara. Lalu ada lagi yang sakit, ekonomi mulai menurun. Bahkan beberapa waktu lalu di berita, di surat kabar dikatakan salah satu maskapai penerbangan membawa pesawatnya itu terbang ke Australia. Sekaligus berapa pesawat beriringan, dan diduga dia maskapai ini juga mulai mengalami kesulitan keuangan. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ketika masuk masa-masa pergumulan dalam hidup kita, jangan suka menyalahkan Tuhan. Loh, kan Tuhan yang suruh saya jalan, loh Tuhan loh yang suruh saya melakukan ini, tetapi kenapa saya nggak dilindungi? Haleluya. Saya kan sudah taat sama Tuhan, tetapi karena apa? Kenapa saya masih hidup dalam pergumulan dan nggak keluar dari pergumulan? Maka tetap berdiam di dalam pergumulan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau tawar hati maka kecillah kekuatanmu. Sebab itu jangan tawar hati. Gak perlu protes sama Tuhan, tapi terus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau itu seizin Tuhan, seperti yang terjadi kepada Ishak, saya percaya akan ada titik balik, akan ada pelipat gandaan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan suka protes kepada Tuhan. Hal yang kedua yang sering terjadi adalah jangan suka menyalahkan diri sendiri. Haleluya. Jangan suka menyalahkan diri sendiri. Iya, saya jatuh dalam pergumulan ini, mungkin saya kurang amal kali ya. Saya satu kali baca status di medsos gitu, punya teman, dia bilang, oh saya minta maaf kepada anak-anak saya, mungkin karena hidup saya dulu tidak pernah beramal, kurang beramal, sehingga hari-hari ini hidup kita susah. Saya berpikir, ya agak menggelitik juga ada sosmed status yang seperti ini. Jadi jangan suka menyalahkan diri sendiri, saudara. Memang koreksi diri sendiri itu penting. Amin, saudara. Saat kita masuk dalam pergumulan, mulai kita cek diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita. Kalau memang ada yang salah, kita benarkan. Kita luruskan supaya jangan terus hidup dalam dosa. Tetapi jangan terus suka menyalahkan diri sendiri. Akibatnya apa? Karena terlalu sering menyalahkan diri sendiri, akhirnya stres, bingung, apa lagi yang harus saya lakukan? Stres, minder, menghindar dari keadaan, lari daripada keadaan. Haleluya. Dan yang lebih parahnya lagi, saudara, ketika ada orang-orang melihat orang yang mengalami satu pergumulan, tidak sedikit orang yang menghakimi. Wow, dia dihukum Tuhan. Ketika diajak bicara, oh mungkin jam doanya orang itu kurang. Padahal belum tentu, saudara. Bisa jadi jam doa orang yang mengalami pergumulan itu lebih banyak daripada yang bicara, saudara. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena orang ini dekat dengan Tuhan, akhirnya Tuhan mau mengangkat orang ini dan melalui proses kehidupan. Tetapi orang yang tidak tahu sering menghakimi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saudara, ada orang berbicara sama saya, Pak, sekarang ini kan Mazmur 91 katanya orang ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi kok banyak hamba Tuhan yang kena COVID? Bukan cuma kena COVID, Pak, tapi meninggal. Enggak sedikit, katanya.
Lalu apakah mereka enggak dilindungi Tuhan? Haleluya. Sering saudara dengar perkataan seperti ini? Apakah mereka enggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Ataukah mereka mungkin ada dosa kali Pak ya, makanya karena COVID akhirnya meninggal? Enggak sedikit orang bicara seperti itu dan bertanya, saudara. Satu kali saya diberi pertanyaan seperti itu, saudara. Saya cuma bisa berkata, cara orang meninggal tidak menentukan dia masuk surga atau neraka. Betul saudara? Cara orang meninggal tidak menentukan apakah dia rohani atau enggak. Kerohanian seseorang tidak ditentukan oleh cara dia meninggal. Loh, kalau orang percaya Tuhan, dekat Tuhan kan pasti matinya enak Pak. Matinya tidur, blak langsung mati. Saya mau bertanya, rasul-rasul, murid-murid Yesus matinya bagaimana saudara? Di antara mereka banyak yang tidak mati secara wajar. Ada yang dibunuh, disalib terbalik, digoreng, dipotong-potong, ditarik dengan kuda. Apakah mereka penuh dengan dosa? Enggak. Apakah mereka hidup mengikuti firman Tuhan? Iya. Tapi kok matinya enggak wajar? Oleh sebab itu saya katakan, kematian, cara mati seseorang tidak menentukan kerohanian seseorang. Amin saudara. Tidak menentukan dia mati masuk neraka atau surga. Tetapi yang menentukan seseorang itu masuk neraka atau surga adalah pada saat dia hidup, cara dia hidup, pada waktu dia hidup, bukan pada waktu dia cara dia mati. Jadi jangan suka menghakimi. Waktu itu saya sampaikan itu kepada yang bertanya kepada saya, saudara, karena dia bimbang. Dia katakan karena ada paradigma yang ditanamkan sehingga dia berpikir, oh kok gitu selama ini hamba Tuhan yang mati-mati itu gak beres semua hidupnya. Saya bilang jangan menghakimi orang. Amin saudara. Jangan menghakimi orang, karena kita tidak tahu rencana Tuhan itu bagaimana. Ada orang yang saatnya memang Tuhan panggil, dengan cara apapun itu terserah Tuhan. Mau dia matinya tercebur air kah, terpleset kah, atau apapun, kita tidak boleh menghakimi. Tapi lebih baik kita tetap menjaga cara hidup kita. Amin saudara. Kita menjaga cara hidup kita hingga kita tetap berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan menyalahkan diri sendiri, juga jangan menghakimi orang lain. Jadi dalam hidup ini, satu hal yang harus kita tahu bahwa dalam posisi apapun hari-hari kita saat ini, Tuhan sanggup membuat titik balik dari bawah naik ke atas, dari dalam lembah naik ke atas puncak-puncak gunung. Memang saudara, pada saat seseorang mengalami titik balik itu tidak langsung langsung loncat, tidak semuanya. Sama seperti bangsa kita yang bulan ini akan merayakan kemerdekaannya yang ke-76 kalau nggak salah ya. Pada saat pertama kali merdeka, bangsa ini masih belum bisa melakukan apa-apa, masih perlu dibenahi saudara. Pada saat negara ini mulai dipulihkan, masih banyak dibenahi, mulai dari TNI-nya, pejabat-pejabatnya, pembangunannya sampai hari ini. Jadi ada satu proses pemulihan yang harus tetap dijalani pada saat titik balik itu terjadi, saudara. Sebab itu Ishak juga mengalami hal yang sama, saudara. Ketika dia berada di negeri yang lama, dia mau pergi ke Mesir dan singgah di Gerar, tiba-tiba Tuhan katakan, jangan teruskan, diam di tempat ini. Kita mau belajar apa sih kuncinya Ishak ini bisa sampai dikatakan dia kian kaya, bertambah kaya, menjadi amat sangat kaya. Hal yang pertama yang dimiliki oleh Ishak ialah dia memiliki sebuah ketaatan. Haleluya. Taat kepada perintah Tuhan. Amin saudara. Taat kepada firman Tuhan. Hal yang dimiliki oleh Ishak pertama kali adalah itu. Ketika Tuhan ngomong jangan ke Gerar, jangan ke Mesir, tetap di Gerar. Kenapa? Mesir melambangkan itu cara-cara dunia. Mesir melambangkan gaya hidup orang dunia, kehidupan yang tidak wajar, curang sama sini. Pokoknya hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lupa hari-hari ini loh Pak, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Tuhan bilang jangan ke Mesir. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan memberikan janjinya. Berbicara ketaatan itu gak mudah saudara.
Nggak segampang yang kita katakan cuma 2 huruf TAAT. Cuman itu enggak, saudara. Di situ Tuhan katakan, engkau tetap di sini di negeri orang asing. Menjadi orang asing di suatu negeri itu tidaklah mudah. Karena apa? Harus menyesuaikan diri, harus melihat keadaan. Apalagi itu negerinya orang Filistin, saudara. Negeri orang Filistin itu bukan negeri yang baik-baik saja, tetapi orang-orangnya itu adalah orang-orang yang keras. Mereka suka berperang. Kalau suka sama istri orang ya diambil aja, gak mau tahu. Suaminya dimatikan, dihilangkan dari muka bumi. Oleh sebab itu Ishak sempat ketakutan. Kalau Bapak Ibu pelajari, Ishak itu sempat takut untuk mengakui Ribka itu sebagai istrinya. Karena Ribka ini cantik, banyak yang suka. Nanti jangan-jangan kalau orang suka, orang tahu ini adalah istri saya, maka saya akan dibunuh supaya istri saya bisa diambil. Ishak juga mengalami tekanan pada saat dia harus taat. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap taat. Dia tetap nurut akan janji Tuhan. Saudara, tidak gampang, saudara. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, kadang-kadang kejadiannya itu gak seperti yang kita harapkan. Kita berpikir ketika Tuhan suruh melangkah, wah pokoknya aku melangkah langsung pasti enak. Kadang-kadang gak seperti itu. Kembali lagi, kadang-kadang masih ada proses yang harus dilewati untuk mencapai satu titik, untuk mencapai satu puncak gunung. Kita harus menaiki daerah-daerah yang terjal, daerah yang berat, supaya kita bisa sampai ke atas, saudara. Ada proses. Sebab itu percaya, taat akan janji Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Tidak mudah, tapi kalau kita bisa taat, maka kita berhak akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Amin. Penggenapan janji Tuhan, segala nubuatan yang baik pasti Tuhan genapi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setiap perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Haleluya. Saudara mau diangkat di atas segala bangsa, amin saudara. Saudara mau jadi orang yang diberkati, bukan hanya engkau tetapi keturunanmu juga, amin. Gak ada yang amin. Haleluya. Tetap taat akan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan baik-baik. Haleluya. Pak, untuk taat itu gak mudah, Pak. Saya mau sampaikan, memang untuk taat akan firman Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Saya juga akui. Tetapi kita harus tahu, kita punya Roh Kudus. Amin saudara. Tuhan Yesus memberikan rohnya, roh penolong buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau belajar taat secara kedagingan kita tidak akan mampu dalam kekuatan kita. Tapi mintalah kuasa dari Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau belajar taat. Aku mau tetap hidup benar di hadapanmu. Aku mau tetap berjalan dalam firman-Mu. Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin. Sebab itu setiap hari minta pimpinan Roh Kudus. Itu adalah penolong yang Tuhan siapkan buat kita. Seringkali orang menyia-nyiakan, bahkan menganggap Roh Kudus itu tidak ada. Padahal sudah diberikan, padahal sudah dikasih, diutus, tapi tidak pernah digunakan, tidak pernah diajak komunikasi. Roh Kudus itu sebuah pribadi, saudara, dan itu hidup. Tapi saya hari ini gak membahas tentang Roh Kudus. Saya cuma mau katakan, minta kekuatan daripada Tuhan, amin, untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan berbicara ketaatan itu juga berbicara tentang iman. Gak mungkin lari jauh-jauh. Berbicara tentang percaya. Haleluya. Hari-hari ini, apakah hati kita mulai luntur terhadap janji-janji Tuhan? Apakah hari-hari ini hati kita mulai tidak atau kurang percaya akan firman Tuhan? Iman kita mulai tergerus pelan-pelan karena keadaan zaman,
karena pergumulan yang gak selesai-selesai, karena kesusahan hidup yang terus datang. Satu belum selesai sudah muncul yang lain belum selesai sudah nyusul lagi satu lagi. Sepertinya hidup ini cuma penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Akibatnya apa? Kita teriak sama Tuhan, Tuhan, firman-Mu ini benar gak? Mulai tidak percaya akan kuasa Tuhan, mulai kecewa sama Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan akan terus menolong hidupmu. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saat kau mulai lemah, katakan, Tuhan, aku percaya janji-Mu, aku percaya Tuhan menolong. Saudara, kalau kita perhatikan, dari banyaknya pergumulan dalam hidup kita, kalau kita masih hidup, masih bisa makan, masih bisa duduk di tempat ini atau menyaksikan siaran ini, itu hanya kemurahan Tuhan. Jalani saja hidup kita dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Iman itu berbicara tentang sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita percayai. Amin, saudara. Kita belum melihat kuasa Tuhan, tapi kita percaya akan kuasanya itu nyata dalam hidup kita. Amin. Kita belum melihat mujizat yang Tuhan buat, tapi kita percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong. Dan sebab itu lagu tadi katakan, Engkau tahu yang terbaik buat aku, Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat hidupku. Sebab itu aku berserah, aku percaya. Haleluya. Apakah masih ada iman dalam hidupmu, saudara? Tuhan katakan, kalau aku kembali ke bumi ini, masih adakah iman di bumi ini? Masih adakah orang yang percaya akan janji Tuhan? Dan saya berdoa kita semua, termasuk orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Amin, saudara. Kita percaya masa depan kita Tuhan yang pegang. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ketakutan. Mungkin hari-hari ini kita berkata, Pak, beras di rumah habis, Pak. Tetap percaya, tetap berdoa. Setiap orang pasti pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya, di mana sepertinya tidak ada pengharapan, sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya membuat semuanya putus asa. Setiap orang pasti pernah mengalami hal ini, saudara. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang bagi burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dia akan berjalan, tidak akan menjadi lelah. Haleluya. Tetap percaya, firman Tuhan adalah kekuatan. Amin, saudara. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebab itu tetap percaya, taat akan firman Tuhan. Sesuatu yang berbau dosa, singkirkan dari hidup kita. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan juga gak tahu, ini dosa kecil-kecil, oke lah, Tuhan kan toleransi. Saya mau kasih tahu seberapa besar kepercayaanmu kepada Tuhan, seberapa tunduk kau akan firman Tuhan, itu akan menentukan hasil yang akan kau dapat. Manusia, orang sekitarmu tidak tahu apa yang kau lakukan. Dosa-dosa terselubung, dosa-dosa tersembunyi, tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu sampai yang terkecil dalam hidup kita. Hal yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Dengan singkat saya mau sampaikan, yang dilakukan oleh Ishak berikutnya adalah dia menabur, saudara. Haleluya. Dalam Kejadian yang ayat 12 tadi dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, berbicara menabur, seringkali orang punya paradigma yang salah. Kalau berbicara menabur, pasti pikirannya tentang apa, saudara? Tentang uang. Berbicara menabur, pasti pikirannya tentang duit. Cuma duit yang bisa ditabur. Hari ini kita mau luruskan paradigma kita. Berbicara menabur bukan cuma berbicara tentang uang. Memang Alkitab katakan kita memang harus menabur dalam hal keuangan. Tetapi firman Tuhan juga katakan, siapa menabur angin, dia akan menuai badai.
Jadi berbicara menabur itu berbicara juga tentang kehidupan. Apa yang kau kerjakan hari ini itu adalah taburanmu, saudara. Berbicara tentang investasi dalam kehidupanmu. Dalam Galatia pasal 6 ayatnya ke-8 sampai 9, demikian firman Tuhan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi berbicara menabur juga bukan cuma berbicara menabur uang. Haleluya. Tetapi berbicara menabur itu berbicara tentang investasi manusia rohani kita. Apa yang kau tabur dalam kehidupan rohanimu, engkau akan menuainya. Firman Tuhan katakan engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Haleluya, saudara. Engkau mau menabur bagaimanapun, tapi kalau manusia rohmu tidak kuat, pada saat penggenapan itu mau terjadi, tiba-tiba engkau lemah, karena manusia rohnya tidak pernah dibangun. Akibatnya firman Tuhan katakan kau gak dapat apa-apa, saudara. Engkau akan menerimanya jika engkau tidak menjadi lemah. Haleluya. Menabur yang pertama adalah menabur dalam rohani kita. Hari-hari ini saudara, banyak yang kerohaniannya rontok, imannya mulai pudar. Karena apa? Karena tidak bisa lagi ibadah secara langsung seperti ini. Harus menyaksikan secara online, harus menyaksikan rekaman-rekaman. Gak bisa langsung datang bersekutu onsite di tempat. Akibatnya apa? Gak mudah loh saudara mengikuti ibadah secara online itu kalau tidak terbiasa. Banyak orang ngomong, Pak, saya ibadah online itu malas. Karena apa? Ya, suasananya beda, auranya juga beda, katanya seperti itu. Dan kayaknya kalau di rumah secara online itu nggak bisa nikmati gitu. Karena apa? Ya, kadang-kadang kalau di rumah tetangga datang, anak menangis, kesibukan terjadi. Jadi ya saya nggak mau Pak ibadah online. Lah, kalau tidak boleh ibadah online bagaimana? Ya jarang-jarang lah dengar firman. Kadang-kadang mau tidur, setel firman Tuhan, setel pendeta khotbah supaya apa? Ya supaya ngiringin saya mau tidur Pak. Karena firman Tuhan pendeta itu kalau nyanyi itu suaranya kerenyes gitu, enak didengar. Jadi kalau buat obat tidur itu enak Pak. Jadi saya dengarnya pada saat mau tidur saja gitu ya. Akibatnya apa? Banyak orang yang kerohaniannya rontok hari-hari ini saudara. Sebenarnya hari-hari ini Tuhan sedang mau mengejar kita berinvestasi tentang manusia roh kita. Mulai paksa dirimu untuk bangun pagi dan berdoa. Mulai paksa dirimu untuk mendengarkan firman Tuhan banyak-banyak. Mulai paksa dirimu untuk baca firman banyak-banyak. Di sela-sela waktu yang banyak yang Tuhan beri dalam hidupmu. Investasi saudara. Amin saudara. Ini adalah satu investasi rohani dalam hidup kita. Membangun manusia roh kita. Semakin kita kuat, semakin kita akan mendapat pertolongan Tuhan lebih cepat lagi. Akan ada percepatan, akan ada terobosan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan sampai kita termasuk bilangan orang-orang yang imannya pudar, yang imannya rontok saudara. Tapi jadilah orang-orang sebagai pemenang, bahkan sebagai pahlawan-pahlawan iman. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita tidak tahu setelah pandemi ini apakah masih bisa beribadah secara bebas. Banyak di negara-negara lain yang ibadahnya tidak bisa bebas saudara. Kita tidak tahu apakah hari-hari ini kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk bersekutu secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga walaupun kita sendiri pun kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan sebab itu gunakan hari-hari ini, investasikan hidupmu untuk membangun manusia rohmu, untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Keadaan zaman boleh penuh dengan
dengan gejolak, tetapi tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong hidup kita. Menabur berikutnya kita kembali lagi menabur tentang kebaikan, saudara. Di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Haleluya. Perbuatan baik. Hari-hari ini banyak orang mengalami kesusahan, saudara. Mulai belajar care, peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Kalau orang-orang di sekitarmu kamu tahu sedang mengalami kesusahan, tolong, saudara. Kalau orang tidak ada beras, jangan disuruh berdoa, saudara, tapi kasih beras, saudara. Pak, saya gak punya beras. Ya udah, kamu berdoa ya. Saya bantu doa supaya Tuhan berkati kamu dan memberikan kamu beras. Ya, setelah kelaparan dulu, saudara, orangnya, saudara. Haleluya. Tapi bantu, saudara. Salurkan. Mulai. Tadi saya ada cerita dengan Bro Paulus, saya cerita tentang teman yang ada di Surabaya. Di masa-masa sulit seperti ini, dia punya gereja, itu bukan gereja yang besar, dan hari-hari ini juga gak bisa ibadah. Saya gak tahu bagaimana cara dia mendapatkan uang, cara dia hidup. Tapi satu hal yang saya kagum, yang ketika dia cerita, dia bilang gini, dia kesaksian. Di masa-masa seperti ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada dia tentang hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, di kampung-kampung di Jawa. Kalau di Jawa nggak ada yang namanya pedalaman, mungkin gitu ya, kampung lah seperti itu. Dan haleluya, mungkin saya matikan aja. Ya, dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia digerakkan Tuhan untuk menabur, saudara. Untuk menabur, dia siapkan 25 pack beras, dia bagikan, dia telepon hamba Tuhan, satu perwakilan untuk ambil dan dibagi-bagikan, saudara. Dan akhirnya selesai, tapi singkat cerita, dia terkena COVID. Dan dia ini ada diabetes tingkat tinggi, saudara. Karena diabetesnya itu membuat matanya kabur. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang terkena COVID dan punya penyakit bawaan seperti itu biasanya lewat. Biasanya langsung pulang ke rumah Bapa. Tapi yang terjadi apa, saudara? Ada pertolongan Tuhan. Di sela-sela kesusahan dia, di sela-sela sakitnya mau ke rumah sakit gak bisa, tiba-tiba dia harus diinfus. Bagaimana caranya? Tiba-tiba Tuhan izinkan ada seorang perawat yang mau datang ke rumah untuk menginfus dirinya. Gak mudah, saudara, di masa sekarang itu mendapatkan perawat yang mau datang ke rumah. Tapi itu yang terjadi. Tuhan mulai buka jalan, Tuhan mulai sembuhkan. Setelah lewat hari-hari ini, saudara, dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia menuai. Ketika dia suka menolong orang, maka dia pun menuai pertolongan. Amin, saudara. Ada pertolongan yang sudah disiapkan. Sebelum saya tutup, ada satu kesaksian lagi, saudara, dari seorang pengusaha, saudara. Di masa pandemi yang susah ini, dia mengalami kesulitan dalam keuangan. Dia biasa bekerja di proyek, saudara, ikutin tender. Tapi di hari-hari ini tidak ada jalan. Keuangannya mulai goyah. Mulai menipis. Sampai satu kali dia berangkat ke Jakarta, saudara. Setiba dia di Jakarta, dia makan di sebuah warung. Ketika dia makan, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang muncul, saudara, yang datang kepadanya minta makan. Ketika minta-minta, dia melihat anak ini lusuh, pakaiannya nggak terawat. Kemudian dia bertanya pada anak ini, mana orang tuamu? Kenapa kamu dibiarkan seperti ini? Kemudian anak ini berkata bahwa orang tua saya sedang sakit dan tidak dapat cari uang. Dan akibatnya hari-hari ini saya harus minta kemana-mana supaya bisa menolong orang tua, setidaknya ada makanan di rumah kami. Dan singkat cerita lagi, karena pengusaha ini tidak terlalu yakin, oke, bawa saya ke rumahmu, katanya. Akhirnya dia pergi ke rumah anak itu, dan dia lihat keadaannya, dan memang keadaannya seperti yang diceritakan. Ada kesusahan yang dialami oleh keluarga anak ini, dan dia dengan keadaan kekurangannya, saudara, dia membelikan sembako, memberikan sejumlah duit kepada anak ini dan keluarganya. Dan
Sudah, dia membantu, akhirnya dia gak lama dia pulang ke kotanya, saudara. Saat sampai ke kotanya, ada hal ajaib yang Tuhan kerjakan, saudara. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah tenda yang besarnya belum pernah dia dapatkan selama dia bekerja. Saudara, inti dari kesaksian-kesaksian ini adalah kadangkala Tuhan mau kita menabur, kita memperhatikan orang yang susah, kita menolong orang di sekitar kita, supaya itu menjadi kunci untuk membuka pintu berkat dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak orang susah. Belajar peduli dengan orang-orang di sekitarmu, apalagi sesama anak-anak Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang kelaparan, jangan cuma didoakan. Haleluya. Jangan cuma disuruh berdoa. Oh ya, kamu kelaparan, mungkin Tuhan sedang suruh kamu untuk berpuasa. Wow, kayaknya rohani. Ngomong aja lu pelit, gak mau tolong. Haleluya. Pemain musik bayar senior, silakan maju ke depan. Mulai belajar menabur, amin saudara. Mulai belajar care, peduli pada orang lain. Tetap percaya pada firman Tuhan, tetap peduli terhadap orang sekitarmu, dan tetap taat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan kita itu baik. Dia gak pernah biarkan kita. Haleluya. Haleluya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh Rabba Shikara Labara 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 Labara. Oh Yesus. Saat ku berjalan ya Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku tak takut
musik mainkan lagu ini. Biar singer nyanyikan dengan lembut lagu ini. Lembut saja. Ora basikara la bara la bara la bara. Kiara la bara la syanda la bara la bara la bara. Ya Tuhan, oh Yesus Tuhan. Ora basikara la bara la bara. Biar musik saja yang nyanyikan lagu ini. Biar musik saja. Saudara, pada saat saya berdoa, saat mau menyampaikan firman Tuhan, saat mulai menyusun firman Tuhan, saya ada satu hal yang Tuhan sampaikan, saudara. Tuhan katakan hari-hari ini Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan membalikkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan dan mulai mengangkat hidup kita. Tuhan mau memulihkan keadaan kita, apapun keadaan hari-hari, saudara. Tetap percaya, tetap pegang firman Tuhan dalam hidupmu, dan tetap taat. Belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang mau memulihkan hidupmu. Inilah titik balik di mana Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup kita semua. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan sedang memperhatikan hidupmu dan matanya sedang tertuju kepadamu. Jangan menyerahkan kepada keadaanmu, tapi berserahlah kepada Tuhan Allahmu. Dia yang memelihara hidupmu, Dia yang mengerti keadaanmu. Tetap berdoa. Jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Jangan menyalahkan keadaanmu. Jangan menyalahkan orang yang menghakimi kau. Jangan menyalahkan orang yang membuat keadaanmu buruk. Tetapi lepaskanlah pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kau. Tetap berkata, Tuhan, aku mengampuni. Dan aku percaya semua akan berlalu. Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah dengan setia akan membukakan jalan bagimu saat tiada jalan. Bapa di surga, saat ini hamba mau berdoa. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, buat setiap hati yang berserah kepada Tuhan. Engkau lihat tangan kami yang terangkat ini, Tuhan. Tanda kami menyerah dan membutuhkan Kau. Tanda kami membutuhkan pertolongan-Mu. Sebab itu Bapa, kendalikanlah tangan-Mu bagi kami. Arahkanlah mata-Mu kepada kami, hingga kami boleh mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Oh Bapa di surga, mau berdoa, berilah belas kasihan-Mu, berilah kemurahan-Mu buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Mungkin banyak yang mulai menyerah. Saat ini Roh Kudus sama meminta, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Terus topang dengan tangan-Mu, Tuhan. Oh Rabasikara di masa-masa yang tidak ada kepastian di dunia ini, kami percaya hanya Yesus yang memberikan kepastian dalam hidup kami. Engkau memegang masa depan kami. Kami percaya mulai hari ini dan seterusnya kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab itu firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya kepada Tuhan, pertolongannya tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, hambamu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus Kau terus bekerja dengan cara yang ajaib. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkaulah Yehova Jireh, Allah
yang menyediakan apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini, amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pengumuman sepekan. Seperti biasa setiap hari Kamis kita ada ibadah doa malam di Kamis malam jam 19.30, dan seperti peraturan yang ada, kita tetap mengikuti peraturan yang berlaku PPKM dan kita mengikuti secara live streaming. Dan seperti hari Minggu, seperti hari ini kita juga ibadah di jam 10. Kita melangsungkan live streaming di IG dan di Facebook GBI The Hotel Rayon 18 Samarinda. Saudara boleh mengikuti live streaming. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri pada kita siang hari ini. Saya coba kita untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami percaya setiap pulau-pulau akan terjadi pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus.
nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan disanjung. Kami melihat ada kegerakan rohani terjadi di pulau-pulau di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tolak krisis ekonomi atas bangsa ini. Biarlah bangsa kami diberkati, bangsa kami air, tanah, udara yang diberkati. Kami tolak bencana alam, kami tolak penyebaran virus corona. Kami tolak orang-orang yang mati bukan di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan keluar dari setiap situasi ini menjadi bangsa yang pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Kalimantan Timur. Setiap kota yang ada di Kalimantan Timur diberkati Tuhan. Kami percaya nama Tuhan akan disanjung di setiap kota di Kalimantan Timur. Bahkan terkhusus Tuhan, kami berdoa buat Samarinda. Biarlah kota ini kota menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Kami percaya di kota ini nama Tuhan disanjung tinggi. Akan terjadi pertobatan atas kota ini Tuhan. Biarlah kami percaya, kami melihat setiap gereja bersatu dan Kau Tuhan menjadi kepala atasnya. Kami melihat kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan atas kota ini. Kami akan dipakai untuk mempermuliakan Tuhan di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya, Bapak Gembala Rayang kami Bapak Andi Markus dan keempat wakilnya. Bila mereka ini Tuhan, kami percaya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, perluas daerah pelayanannya. Kami percaya banyak jiwa akan dimenangkan melalui pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Nathanael Abraham. Tuhan, kami berterima kasih buat gembala yang Tuhan percayakan atas gereja ini. Kami percaya Bapak, kami mengangkat tangan kami, biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu lebih lagi. Biarlah pengurapan yang dari mati itu turun atas hamba-Mu. Tuhan, angkat hamba-Mu lebih tinggi lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, memperluas daerah pelayanannya. Kemana hamba-Mu pergi, kami percaya tanda-tanda heran akan menyertai setiap pelayanannya. Biarlah janji-Mu ya dan amin atas hamba-Mu. Tuhan yang membawanya mengalami lebih heran lagi Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami sebagai penolong, sebagai penopang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kedua hamba itu Tuhan pakai lebih lagi hari-hari ke depan Tuhan. Kami percaya pelayanan mereka berbuah manis kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, lipat gandakan apa yang mereka kerjakan. Kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi hamba-Mu. Tingkap-tingkap surga Tuhan buka bagi kedua hamba-Mu, bahkan ketiga anaknya Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi ketiga anaknya. Kami serahkan gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan wakil gembala Bapak Suryanata, Tuhan berkati juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua kami pelayan Tuhan di gereja ini unity, mempermuliakan nama Tuhan. Kami tolak perpecahan atas gereja ini Tuhan. Kami tahu kasih Tuhan mengikat kami, sehingga kami saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih. Setiap ibadah kami juga persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah Tuhan berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga persembahan ini Tuhan pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi generasi-generasi penerus buat gereja ini Tuhan. Berkati yang tidak ada pekerjaan, berkati yang sedang bergumul, kami percaya Tuhan menjadi sumber jawaban dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Kirabata Sakaraba, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Dan juga kami percaya kami punya Yesus yang sanggup terus memberkati kami. Apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan juga yang kami percaya adalah bahwa Yesus berkuasa atas hidup kami. Yesus berkuasa atas gereja ini, atas kota ini, atas bangsa kami Indonesia, dan Yesus berkuasa atas seluruh bumi ini. Terima kasih, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan kami akan sampai di rumah kami tanpa kurang satu apapun. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan
Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang, terus memberkati.